good morning leaders. Hari Senin kita bicara tentang mindset. Selama 3-4 bulan terakhir dalam kondisi pandemi, saya menemani sekian banyak pengusaha. Seminggu 3-4-5 kali saya Zoom. Dan ada dua jenis tipe pemikiran mindset yang saya mau bahas. Seperti saya pernah bahas ini sebelumnya ya. Seperti kita ketahui ada rumus kan, di mana responnya bagus banget, maka hasilnya akan menjadi baik, outcome-nya akan menjadi bagus. Ya, tapi kalau respon kita juga negatif, maka kita akan semakin parah, gitu ya. Ya, oke. So, that's the rumusnya seperti itu. Dan mari kita lihat apa yang terjadi dengan dua tipe pengusaha yang saya bicarakan ini ya. Ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang menghadapi events dengan panik, ya, dengan panik. Responnya dia, reactionnya dia adalah panik. Dan kelompok yang kedua adalah menggunakan mindset atau lebih condong ke tegang atau stres, ya, tegang dan stres. Loh, sama nggak coach? Beda, ya, bedanya seperti ini. Nah, jadi ketika panik, mereka mencari solusi alternatif itu benar-benar luar biasa out of the box, luar biasa di luar konteks, benar-benar tidak mungkin orang dalam kondisi standar akan memikirkan seperti itu, ya. Nah, ketika di kelompok yang kedua, para pengusaha ini lebih fokus untuk bagaimana survive dan bagaimana bertahan. Jadi lebih ke arah tegang itu berarti bertahan, jadi kemudian closing down. Nah, sedangkan panik itu mereka lebih keluar, ekstrovert. Nah, perbedaannya ini sangat ekstrim sekali ya. Jadi kalau Anda bisa melihat bahwa banyak orang bilang, coach jangan panik, tidak boleh panik. Sebetulnya saya bilang juga nggak benar juga. Anda butuh panik. Loh kok bagaimana? Kok butuh panik? Saya jelaskan lagi ya. Di sisi lain kita bilang, ya udahlah, jangan terlalu tegang lah, jangan terlalu stres lah, dibawa santai aja. Itu juga nggak benar. Jadi jangan panik dan jangan tegang. Itu dua-duanya ada sempurnaan dalam logikanya. Kenapa? Karena manusia dikasih panik ini untuk survive. Kan manusia ini diberikan kemampuan untuk panik. Coba kalau kita tidak mendapatkan kemampuan untuk panicking, maka kita tidak memunculkan alternatif. Mindset panik itu bagus sekali untuk memunculkan solusi baru di luar kebiasaan kita. Ketika panik, tidak ada hukum atau peraturan yang kita pegang. Semuanya seakan-akan bebas peraturan. There is no rule. Ya, jadi pada saat panik tidak ada yang menghalangi kita. Itulah mindset panik. Kelebihan dari mindset panik pertama adalah Anda bebas melakukan apapun juga sesuai dengan imajinasi liar Anda. Ini adalah kekuatan dari panik. Berarti apa? Kita butuh panik nggak? Ketika dalam kondisi bisnis yang sulit, kita butuh panik. Ya, panik dengan dosis yang benar. Tapi, nah, kelemahannya daripada panik adalah kekuatannya dia itu adalah tidak menggunakan hukum apapun. Jadi hukum alam, hukum fisika semua ditabrak semua, ya. Pernah lihat ada satu cuplikan video klip pendek ya, video pendek yang saya lihat, orang ketika dalam kondisi panik, gedungnya terbakar, ada di lantai 12 kalau nggak salah, 12 sampai 15 sudah agak lama ini, di lantai 12 katakanlah seperti itu, maka si pemuda ini karena panik dia lompat ke bawah. Dia menganggap bahwa hukum alam tidak ada. Dia menganggap bahwa hukum gravitasi tidak berlaku untuk dia. Akhirnya dia nggak mati terbakar, dia mati karena hancur remuk jatuh dari lantai 12. Ini yang saya bilang, ketika Anda panik, opsi pilihannya itu benar-benar liar sekali. Tidak ada batasan ilmu yang mengganggu Anda atau mencengkeram Anda. There is no rule, tidak ada peraturan. Itu bagus untuk bisnis. Tapi kemudian harus berubah menjadi tegang atau stres. Ya, jadi kelemahan daripada panik adalah apa? Banyak yang mati konyol karena opsi yang dipilih itu tidak lebih baik daripada problem yang dia hindarin. Bahkan kadang-kadang opsi yang dipilih lebih berbahaya daripada problem yang dihindarin. Ya, tapi bagusnya apa? Ketika panik dia akan memunculkan sekian banyak alternatif solusi yang belum kepikir sama sekali. Nah, ketika Anda sudah selesai menggunakan otot panik untuk solusi, itu kenapa kok ketika dalam proses coaching saya sebagai coach akan membimbing, menemani pengusaha untuk menata. Ya, ketika panik aja nggak apa-apa. Saya nggak akan menghalangi Anda panik ketika sebagai pengusaha bicara kepada saya, panik aja Pak, panik aja Bu, nggak apa-apa. Nah, ketika panik sambil ngomel-ngomel, sambil keluh kesah, sambil marah-marah begitu ya. Kadang-kadang kalau jadi coach kan juga tempat pelampiasan juga gitu ya. It's part of the job ya, risiko jabatan. Maka saya akan mulai tuliskan. Saya minta mereka menuliskan. Oke, Pak, Bu, 1 apa opsinya? 2, 3, 4, 5, 6. Dan banyak banget opsinya. Ya, walaupun mungkin 9 dari 10 ngawur, tapi 1 dari 10 kita bisa fokus. Zoom in. Nah, ketika Anda fokus sudah selesai di panik, Anda bisa fokus, ketika Anda selesai di panik, Anda bisa fokus ke yang namanya tegang.
pakai mindset yang kedua. Jadi mindset ini urutan ya, panik dulu kemudian tegang gitu ya. Nah, mindset kedua tegang itu bagusnya adalah apa? Anda sadar dengan hukum. Anda benar-benar hukum. Anda sadar dengan peraturan yang mengikat bahwa konsumen nggak akan belanja kalau barangnya nggak bagus, bahwa selama ini konsumen saya nggak peduli dengan saya karena saya kurang peduli dengan mereka. Anda tiba-tiba aware dengan segala macam beban-beban, keberatan, problem yang muncul karena itu stres, tegang, and stres ya. Temennya tegang itu stres sebetulnya. Beda-beda dikit sebetulnya ya. Nah, pada saat Anda masuk ke sana, bagusnya apa? Ketika Anda menggunakan mindset tegang, maka atau anxiety, Anda akan muncul yang namanya how to-nya. Anda berpikir bagaimana cara untuk mencapai goal Anda. Itu bagusnya ya. Nah, kelemahannya adalah apa? Kalau Anda menggunakan mindset tegang di awal, maka Anda tidak memiliki opsi. Ya, namanya tegang itu kan fokus ya ke satu titik aja seperti laser gitu ya, ke sana aja terus, membuat Anda tidak bisa melihat opsi lain, alias Anda memiliki banyak blind spots atau titik buta yang tidak bisa Anda lihat. So, mindset panik ada plusnya, ada minusnya. Mindset tegang atau stress, anxiety ada plus, ada minusnya. Ketika Anda combine dengan bagus dalam kondisi yang tidak bersahabat seperti dalam bisnis, maka Anda akan memiliki opsi bagus dan Anda memiliki kemampuan untuk berpikir how to. Asal jangan dibalik, jangan tegang dulu. Ya, kalau tegang dulu maka opsinya buyar. Ya. Oke, that's it. Semoga bermanfaat. This is a short vlog untuk hari Senin. Semoga mindset kita semakin baik dan bisnis kita semakin jos. I see you tomorrow. Bye bye.